Jadi ini apartnya. Gede juga ya. Tas lo kok berat banget sih? Beban keluarga ya? Ngeledek banget lo. Ray dulu deh. Sumpah ini tas lo isi apaan sih? Berat banget dah. Isinya cobek atau apa sih? Set gue dari parkiran sampai lobby aja udah ngos-ngosan kayak gini. Iya, kayaknya tas itu isinya cobek deh. Maaf ya. Zaman sekarang masih pakai cobek. Padahal lebih praktis pakai blender atau chopper. Tapi entah kenapa gue ngerasa kalau pakai cobek itu bikin masakan jauh lebih lezat tau Ras. Kalau gue mah nggak sabar. Mending GoFood aja sekalian daripada harus pakai cobek. Ya, GoFood memang hobi lo kan? Hehe, tau aja lo. Permisi, sepertinya teman Anda kesusahan. Boleh saya bantu bawa barang-barangnya? Ya ampun, semalam gue mimpi aku bisa ketemu cowok seganteng ini. Bener-bener kayak cowok drakor nyasar ke kehidupan gue. Ini sih tipe gue banget. Sumpah, Tuhan lagi niat banget bikin hati gue deg-degan, ya ampun. Halo Laras, kamu lagi di mana? Aku lagi nganter temanku, Bu. Ada apa? Adik kamu masuk rumah sakit, Ras. Iya, Bu. Laras pulang sekarang. Ray, maaf ya gue gak bisa nganter lo sampai kamar lo. Adik gue masuk rumah sakit. Iya Ras gak apa-apa. Makasih udah nganterin gue. Gue duluan ya. Hati-hati Ras. Bisa kita langsung naik ke atas? Iya bisa. Kamu nomor berapa? 205. Baik, mari saya antar ke lantai 6. Udah ganteng, tinggi, baik lagi. Kira-kira namanya siapa ya? Panggil Bubuk too much gak sih? Makasih banyak ya Kak siapa ya namanya? Felix. Makasih banyak ya Kak Felix. Panggil Felix saja. Oke, Felix. Kalau butuh bantuan bilang aja, nggak usah sungkan. Saya di kamar 203. Iya Felix, sekali lagi makasih banyak ya. Gue ketiduran, mana gak ada makanan sama sekali lagi. Ke supermarket depan aja deh. Felix, kamu mau kemana? Mau nongkrong sama temen. Kamu sendiri mau kemana? Aku mau beli roti sama mie instan di supermarket depan. Oh, ya udah hati-hati. Ini penghuninya udah pada tidur atau kemana dah? Kok sepi banget sih? Perasaan masih jam 9. Itu yang di kepala headband kah? Kok lucu sih bentuknya? Kenapa tuh? Kok ada polisi? Wah, itu kan Mbak-mbak yang semalam di lorong.
Ras, lo tau nggak? Kenapa? Tadi pagi di apartemen gue ada yang meninggal. Padahal malamnya gue lihat Mbak itu masih berdiri di lorong. Cuma ya dia emang diem aja sih. Gue pikir dia lagi nunggu seseorang. Terus dia sempat senyum ke gue. Tapi pagi-paginya dia udah ditemukan gak bernyawa. Sebenarnya gue penasaran sih sama penyebab kematiannya apa. Kalau dibilang jatuh dari rooftop, tapi gak ada darah sama sekali. Badannya juga gak remuk, kayak biasa aja gitu. Gue penasaran sih, tapi males banget cari infonya. Gak penting juga buat gue. Pasti kamar bekas Mbak itu bakalan angker banget. Untung gak deket kamar gue. Aduh, ini karena pakai segala gak keluar lagi airnya. Gue harus cari bantuan nih. Aduh, kosong banget lagi. Minta bantuan siapa ya? Ada apa? Felix? Air keran wastafelku nggak bisa keluar. Ini aku mau cari bantuan. Saya bantu beneran boleh? Kalau kamu nggak sibuk dan nggak keberatan, boleh. Saya buka bagian ujung kerannya ya. Nah, ini dia. Evaporatornya mampet. Ada tumpukan kerak sama pasir halus. Kecil sih, tapi cukup bikin aliran airnya berhenti total. Nah, udah lancar lagi. Masalahnya cuma di ujung saringan kerannya. Jangan khawatir. Ini wajar banget kalau udah lama nggak dibersihin. Nanti kamu sering-sering bersihin aja supaya nggak mampet lagi. Makasih banyak ya, Felix. Sama-sama. Kalau gitu saya keluar dulu. Tunggu, Felix. Aduh, gimana ya? Kamu suka makanan apa? Cheesecake. Harusnya kan tadi gue minta IG-nya dia. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting gue tahu satu hal yang dia suka. Garis merah ini kenapa muncul di kepala gue? Berarti garis merah yang ada di kepala Mbak waktu itu bukan headband. Garis itu sudah memilihmu. Siapa itu? Gak ada orang. Lah, kemana pergi garis merah itu? Tadi tiba-tiba muncul, dan sekarang tiba-tiba hilang. Aneh. Garis merah itu lagi. Dan kenapa gak semua orang memiliki garis yang sama? Udahlah. Ras, iya, ada apa? Semalam di kepala gue tiba-tiba muncul garis merah. Garis merah apaan sih? Halu kali lo. Beneran, Ras. Tapi cuma sebentar doang munculnya. Terus mbak-mbak yang kemarin meninggal itu pas malam gue lihat di kepalanya juga ada garis merah. Awalnya gue pikir itu headband, tapi ternyata bukan. Terus itu garis apaan, Ray? Gue juga nggak tahu. Terus tadi pas di lobi gue lihat ada 2 orang lagi yang punya garis merah di atas kepalanya. Yang bikin gue heran tuh orang-orang nggak peduli atau emang nggak semuanya bisa ngeliat garis merah itu. Ray, nonton bioskop dulu yuk. Ada film baru tahu. Kayaknya gue hari ini belum bisa deh, Ras. Besok aja ya. Mau kemana lo? Sibuk banget kayaknya. Nggak sibuk banget sih, tapi pulang kerja ini gue mau beli cheesecake. Cheesecake buat siapa? Buat lo.
Bukannya lo gak suka kue-kuean? Iya, buat gue pengen coba aja sih, soalnya yang lihat di TikTok tuh kayaknya bikin ngiler banget. Di depan ada kecelakaan, Mbak. Nggak bisa lewat. Dua orang itu kan yang tadi pagi gue lihat ada garis merah di atas kepalanya. Sebenarnya garis apa itu? Kenapa setiap orang yang gue temuin mempunyai garis itu selalu bernasib buruk? Garis merah itu benar-benar misterius. Setiap orang yang gue temui dan punya garis itu, gak lama kemudian mereka pasti meninggal. Dan sekarang garis itu muncul di atas kepala gue sendiri. Aku yang gak tahu kenapa. Apa gue buat salah? Apa ini balasan atas sesuatu yang bahkan gue sendiri gak sadari? Atau mungkin ini memang kutukan yang pindah dari satu orang ke orang berikutnya, sampai tiba waktunya buat gue. Gue berusaha tenang, tapi jujur, gue takut berakhir kayak mereka. Takut waktu gue juga tinggal sebentar. Dan yang paling bikin ngeri, gue gak tahu kapan atau bagaimana semuanya akan terjadi. Ada apa? Felix? Apa gue bilang aja ya ke Felix? Felix, kamu tahu nggak mbak-mbak yang meninggal kemarin? Iya tahu. Kenapa? Malam sebelum mbak-mbak itu meninggal, aku sempat lihat mbak itu lagi berdiri di lorong. Terus aku lihat ada garis merah di atas kepalanya. Dan paginya mbak-mbak itu udah ditemukan gak bernyawa. Dan tadi pagi aku lihat di lobi ada 2 orang yang memiliki garis merah juga di kepalanya. Terus pas tadi pulang kerja, aku lihat 2 orang itu kecelakaan di jalan. Dan tadi malam aku lihat di kepalaku juga ada garis merah, Felix. Jujur, aku takut bernasib sama kayak mereka. Aku gak tahu itu garis apa, tapi garis itu benar-benar misterius. Maaf ya kalau aku terlalu banyak omong. Oh ya, ini aku beliin cheesecake buat kamu sebagai tanda ucapan terima kasih karena kamu udah bantuin aku. Terima ya. Nggak usah repot-repot. Nggak repot kok, orang aku beli bukan bikin. Ambil ya, kalau kamu ambil aku pasti senang banget. Makasih banyak ya. Sama-sama. Oh ya, nama kamu siapa? Raina. Oke, makasih banyak ya Raina. Ras, kayaknya gue naksir deh sama tetangga kamar gue. Wih, siapa? Ada fotonya nggak? Nggak ada sih. Iya, baru juga gue mau lihat mukanya. Lo udah pernah ketemu dia, Ras? Ketemu dia? Kapan? Orang gue ke apartemen lo baru sekali. Itu pun baru sampai gue langsung pulang karena ditelepon sama ibu gue. Loh, dia datang nawarin bantuan buat bawa barang-barang gue sebelum ibu lo nelpon, Ras. Masa lo nggak lihat sih orang segede itu di depan mata lo? Dia ada di belakang gue, Ras. Reina, gue bener-bener gak lihat ada orang yang ngomong sama lo pas kita baru dateng. Ih, aneh. Kayaknya lo harus periksa mata lo deh. Reina, dengerin gue. Mata gue masih sehat. Serabu-rabunya gue, kalau ada orang di depan mata gue, pasti gue ngeliat. Dan tadi lo bilang, dia ada di belakang lo. Gak mungkin kalau gue gak ngeliat Reina. Orang yang di deket dinding sebelah sana aja gue lihat.
Masa Laras nggak ngelihat Felix sih? Aneh banget. Orang jelas-jelas Felix ada di belakang gue. Dan bahkan dia ngomong sama gue. Kenapa Laras nggak ngelihat Felix? Dari luar, kamar ini kelihatan seperti nggak berpenghuni. Masa iya Felix tinggal di tempat kayak gini? Rasanya nggak mungkin. Sewa apartemen di sini kan lumayan mahal. Harusnya minimal tertata rapi. Tapi ini lebih mirip kamar kosong daripada tempat tinggal seseorang. Semuanya semakin aneh. Felix, Kiara bersikap biasa-biasa aja. Felix, ada apa ya? Kamu ada sapu nggak, Ray? Kalau ada, boleh aku pinjam? Oh, sapu. Iya ada. Bentar ya aku ambil. Ini Felix, sapunya. Aku pinjam ya. Nanti kalau udah selesai langsung aku balikin. Balikannya besok pagi aja ya Felix. Kayaknya aku mau langsung tidur deh. Soalnya besok harus masuk lebih pagi. Ya udah kalau gitu. Ini nggak kamu pakai kan? Enggak kok. Apa ini? Dari mana datangnya tulisan ini? Gue gak pernah buka pintu untuk siapapun hari ini. Dan gue juga selalu ngunci pintu setiap saat. Ini bukan catatan biasa. Siapa yang masuk ke sini? Gimana bisa ada nampilan ini dari dalam? Semuanya semakin aneh. Ini sapunya. Makasih banyak ya, Ray. Iya, sama-sama. Felix, di atas kepala kamu ada garis merah. Bagus. Nanti tolong pastikan juga kunci duplikannya udah masuk ke kantor ya. Kita perlu arsipkan semua. Kalau gitu, saya permisi dulu. Baik, Pak. Maaf, Pak, mengganggu waktunya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya, penghuni kamar 203 kemana ya? Soalnya kemarin saya lihat pintunya kok kayak nggak pernah dibuka ya? Kamar 203. Wah, itu udah lama kosong, Mbak. Nggak ada yang nempatin sejak 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. 6 tahun kosong? Tapi Pak, bukannya kamar itu ditempatin sama cowok? Ciri-cirinya tinggi, rambutnya hitam, terus namanya Felix. Dia bilang kalau dia tinggal di kamar 203. Ah, mungkin Mbak salah lihat. Soalnya kunci kamar itu juga nggak pernah diambil dari kantor sejak terakhir ditinggalin. 6 tahun kosong. Ternyata Felix benar-benar bukan manusia. Pantas Laras nggak bisa ngelihat dia. Buku siapa ini? Oh, orang ini mirip Felix. Apa jangan-jangan ini beneran Felix? Jakarta, 15 Maret 2010. Kenapa, Ray?
Felix, sejak kapan kamu ada di sini? Barusan. Boleh aku duduk di sini? Iya, boleh. Ray, garis merah di kepalamu muncul. Felix, apa kamu tahu maksud dari garis merah ini? Dan kenapa nggak semua orang punya garis merah ini? Aku juga ngerasa nggak semua orang bisa melihatnya. Seolah-olah cuma orang tertentu aja yang bisa. Apa ini semacam pilihan? Atau kutukan yang cuma nempel pada orang-orang tertentu? Aku juga punya garis merah itu sejak lama. Itu garis peringatan. Yang artinya, waktumu sudah dekat. Dekat? Maksudnya dekat dengan apa? Dengan akhir yang tak bisa kau hindari. Apa maksud dari akhir itu kematian? Bisa jadi. Jadi, aku juga akan meninggal seperti yang lain, Felix? Nggak semua yang memiliki garis merah itu akan meninggal, Ray. Ada yang menghilang begitu saja. Tanpa jejak, tanpa pamit. Soalnya mereka nggak pernah ada. Dan yang paling aneh, orang-orang di sekeliling mereka, keluarga, teman, bahkan tetangga satu lantai, gak ingat apa-apa. Namanya juga akan hilang dari daftar penghuni. Foto-fotonya nggak pernah ada. Barang-barangnya pun lenyap. Yang tersisa cuma rasa aneh. Kayak ada sesuatu yang harusnya ada, tapi nggak bisa dijelaskan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada mati, Ray. Karena kalau itu terjadi, dunia benar-benar lupa kalau kamu pernah hidup. Apa benar-benar gak ada cara lain untuk menghindari kutukan ini? Nggak ada, Ray. Orang-orang yang terpilih tidak akan pernah bisa menghindari kutukan ini. Dan saranku, jangan pernah berusaha melawan. Jadi, aku cuma bisa menunggu kapan waktunya tiba. Terus, tadi kamu bilang kalau kamu juga punya garis itu sejak lama. Lalu kenapa kamu masih ada di sini? Aku dulu sama sepertimu, Ray. Waktu garis merah itu muncul, aku juga sempat takut. Tapi aku nggak mau nerima. Aku berusaha ngelawan. Aku pikir aku berhasil. Tapi ternyata salah. Semakin keras aku melawan, semakin parah takdir ini menyiksaku. Itu sebabnya aku masih di sini. Garis itu membekukanku di antara hidup dan mati. Entah sampai kapan aku harus tetap seperti ini. Kalau tahu akhirnya akan seperti ini, aku lebih baik memilih mati atau menghilang daripada melawan kutukan ini. Felix? Felix, kamu di mana? Felix? Siapa kamu? Tolong jangan ganggu saya. Kenapa badan gue kerasa berat banget? Gue nggak bisa bergerak, gue nggak bisa bangun. Gue pengen kabur dari sini. Kau sudah terikat. Garis itu bukan sekedar peringatan, tapi pengikat jiwa. Dan kau sudah ditandai. Sekarang, aku beri kamu dua pilihan. Menghilang atau menggantikan. Enggak. Aku nggak mau keduanya. Aku mau hidup normal seperti yang lain. Tolong hilangkan kutukan ini dari hidupku. Aku mohon. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ternyata cuma mimpi. Siapa itu? Ray, Reina, bisa kita bicara sebentar? Felix. Suaranya seperti suara Felix. Aku nggak mau menemui Felix.
Raina, tunggu. Aku mohon, kita bicara sebentar ya. Iya. Mau bicara apa? Raina, aku mau bicara soal ini sejak tadi malam. Tapi kamu memilih untuk tidur lagi, seolah nggak terjadi apa-apa. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu peringatan. Dalam mimpi itu, kamu diminta untuk memilih, menghilang, atau menggantikan. Aku mohon, jangan tunggu terlalu lama. Kutukan ini gak suka keraguan. Dan semakin kamu menunda, semakin kamu masuk ke dalam perangkap. Dan saat itu, kamu sudah tidak bisa memilih lagi. Raina, tolong. Pilih sekarang juga. Jangan tunggu terlalu lama. Aku benar-benar bingung, Felix. Aku bingung mana yang harus aku pilih. Menghilang atau menggantikan. Aku bahkan belum siap untuk memilih apapun. Aku belum siap menghadapi semuanya, Felix. Kenapa ini terjadi di hidupku? Gue gak mau menerima semua ini. Gue gak mau menghilang. Tapi gue juga gak mau jadi penggantinya Felix. Gue cuma mau semuanya berhenti. Apa ini? Semua orang yang ada di sini memiliki garis merah di atas kepalanya. Jangan-jangan mereka semua korban dari kutukan garis merah ini. Mereka yang sudah lebih dulu ditandai. Dan sekarang gue ada di antara mereka. Dan kenapa gue bisa ada di sini? Kenapa kaki gue terus melangkah maju? Gue benar-benar gak bisa mengendalikan diri gue sendiri. Kamu sudah diberi waktu untuk memilih, Raina. Tapi kenapa kamu mengabaikannya? Felix sudah memberitahumu untuk jangan terlalu lama memilih. Dan sekarang, rasakan akibatnya. Kamu akan menghilang tanpa jejak. Orang-orang akan melupakanmu, seolah kamu tidak pernah ada. Begitulah hukuman bagi mereka yang ragu. Bahkan dunia tidak akan mengingatmu, Raina. Karena bagi dunia, kamu tidak pernah benar-benar hidup di dalamnya. Apa itu barusan? Raina, Felix? maaf aku masuk ke kamarmu tanpa izin. Tapi Ray, kamu sudah terlambat. Apa? Felix, tolong bilang ke aku kalau ini semua gak nyata. Felix, tolongin aku. Aku gak mau menerima kutukan ini, Felix. Garis merah di atas kepalamu sekarang sudah berubah menjadi hitam. Jadi, setelah ini aku akan menghilang. Iya, kamu akan hilang, dilupakan, ditelan oleh kutukan. Semua orang akan melupakanmu, bahkan keluargamu sendiri. Soalnya kamu tidak pernah ada di hidup mereka. Tapi temanmu, Laras, dia akan ingat padamu. Tapi ingatannya juga punya batas, Raina. Dan pada akhirnya, dia pun akan melupakanmu. Raina kemana? Tumben gak masuk kerja tapi gak ngabarin gue. Ray, lo kemana? Kok gak masuk? Gue ke apart lo ya? Udah lama juga gue gak main ke sana.